Oke, jadi kalau bicara keselamatan itulah hak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, hal yang menjadi kebutuhan mutlak dari sebuah organisasi, dan ini dibuktikan dengan komitmen PT Borneo Indobara ya, dari semua lapisan baik manajemen dan karyawan dan mitra kerjanya, bahwa keselamatan adalah di atas segala-galanya. Halo rekan tambang, selamat datang di Indobara Teladan Podcast. Cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Podcast ini juga menjadi bentuk kampanye keselamatan dalam perayaan Bulan K3 Nasional tahun 2025. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas nih rekan tambang, bagaimana PT Borneo Indobara melakukan akselerasi terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan. Dari penerapan teknologi, kemudian budaya kerja yang menganut asas keselamatan, semua akan kita bahas bersama Bapak Supandi. Jadi rekan tambang, Pak Supandi ini merupakan Division Head dari HSE PT Borneo Indobara. Selamat datang Pak Pandi di Teladan Indobara Podcast. Baik Pak Pandi, mungkin kita sudah banyak ya Pak mengetahui bagaimana PT Borneo Indobara ini berakselerasi ya Pak ya terhadap pengelolaan keselamatannya dibarengi dengan peningkatan produksi yang sangat masif. Mungkin sebelum membahas detail nih rekan tambang, bagaimana strategi-strategi yang sudah dilakukan PT Borneo Indobara, mungkin Pak Pandi boleh sedikit Pak bercerita nih Pak perjalanan karir Pak Supandi dari awal Bapak berkarir di industri pertambangan hingga akhirnya bisa duduk sebagai Division Head HSE PT Borneo Indobara. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau cerita sejarah jadi panjang nanti, apalagi kalau nanti sejarah mantan-mantan diceritain jadi lama nanti. Jadi Pak Ibu semuanya, saya hampir berapa tahun dari 2002 sampai 2024, 22 tahun berkarya yang 90% di dunia pertambangan. Jadi diawali bergabung di konsultan tambangan, kemudian setelah itu sempat singgah di oil company sebentar selama 2 tahun. Setelah itu dari 2003 sampai di 2012 di PT Freeport Indonesia di Grasberg Mine. Kemudian 2012 bergabung di PT Borneo Indobara ini, yang nggak nyangka akhirnya cukup betah di BIB ini. Dari datang sampai sekarang ini ya cukup banyak saya ditugaskan di beberapa tempat, di beberapa departemen, yang syukur alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa membawa BIB sebesar ini. Jadi cukup bangga juga menjadi bagian dari BIB ini. Oke, baik Pak Pandi, cukup menarik ya Pak ya, 22 tahun udah berkiprah di dunia pertambangan nih Pak. Tadi sudah Pak Pandi jelaskan bukan hanya industri pertambangan batu bara ya Pak, bermula dari bergabung dengan konsultan, kemudian juga masuk ke industri oil and gas, kemudian juga ada tadi diselenting ya Pak terkait Freeport gitu ya, industri emas. Jadi sudah sangat lama sekali gitu ya Pak Pandi berkiprah di dunia pertambangan ya rekan tambang. Nah mungkin udah 12 tahun ya Pak di Borneo Indobara. Untuk di HSE-nya sendiri nih Pak menjabat sebagai Division Head itu sudah berapa tahun Pak Pandi? Saya berada di HSE Division Head sejak 2018. Jadi 2018 diamanahkan menjadi Division Head di HSE setelah sebelumnya dipegang di proyek dan infrastruktur dari 2014 ke 2018, dan sebelumnya ada di eksplorasi, geologi, dan di geoteknik. Jadi sudah beragam posisi yang ada di BIB ini. Oke, baik Pak Pandi, cukup sangat ini ya Pak ya, perbedaan divisinya gitu ya Pak, dari mulai berkarir di BIB hingga sampai di 2025 ini ya. Mungkin dari kesan pesannya Pak Pandi sendiri nih Pak, gimana sih mulai dari awal berkarir di BIB sampai menjabat sebagai Division Head di HSE ya Pak ya. Di HSE itu mungkin ada kesan pesannya dari Pak Pandi yang mungkin terbekas gitu di hati Pak Pandi gitu. Ya, kalau saya sih ya kerja serius, kerja ikhlas, itu menurut saya sih kuncinya. Jadi ketika diamanahkan pekerjaan ya kita kerjakan secara serius, kerjakan dengan ikhlas sehingga akan mencapai apa yang diharapkan. Nah, ini terbukti
saya dipindah ke sana kemari harus membenahi, membangun suatu hal yang baru, dan alhamdulillah di ASE ini pertumbuhan pengelolaan keselamatan di BIP cukup lumayan ya, cukup signifikan peningkatannya, terbukti dengan kita pertumbuhan produksi yang cukup banyak, manpower yang bertambah cukup banyak, keselamatan kita terus mengalami perbaikan dengan menurun tingkat kecelakaannya. Saya pikir itu adalah suatu bentuk dari kinerja bersama-sama yang dikerjakan secara ikhlas, dikerjakan secara cerdas. Itu jadi buktinya bahwa kita bisa lebih baik lagi gitu. Oke Pak, cukup menarik juga ya Pak ya. Berarti Pak Pandi juga merasakan struggle-nya gitu ya Pak ya, mengelola keselamatan pertambangan dari masing-masing divisi di PT Borneo Indobara ini. Mungkin Pak boleh dijelaskan juga nih Pak, atau berbagi pengalaman juga terkait dengan kesan yang lebih mengarah pada perjalanan karir Bapak nih, mulai dari awal masuk kan mungkin belum jadi division head ya Pak ya, sampai dengan berada di posisi division head itu seperti apa Pak kesan-pesannya? Ya, semua dijalani dengan cerdas, ikhlas, jadi kita kerjakan dengan baik, sebaik-baik mungkin, dan terbukti kita bisa mengerjakan yang terbaik sehingga kepercayaan dari manajemen itu ada di kita. Kita dipindahkan pasti diberikan amanah yang berbeda dengan zona nyaman kita, dan tentunya kalau kita mau kerja dengan ikhlas itu Tuhan akan merestui kita. Terbukti ya kita bisa sustain di sini, bisa membangun, bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi, sehingga hasil karya kita ini bisa membekas di perusahaan ini. Jadi itu yang menurut saya jadi kuncinya, bagaimana kita selalu berpositif thinking dalam menjalankan amanah yang diberikan, kita bekerja keras, bekerja dengan ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikan. Itu mungkin salah satu kuncinya ya bagi membangun kita. Baik rekan tambang, tadi sudah dijelaskan Pak Pandi ya, kata kunci gitu ya, cerdas dan ikhlas. Jadi rekan tambang itulah yang sudah disampaikan Pak Pandi terkait dengan perjalanan karir beliau, kemudian kesan pesan dari awal masuk BIP sampai dengan saat ini. Baik Pak Pandi, tadi kan kita sudah bercerita nih Pak terkait dengan perjalanan karir dan juga kesan-pesan Bapak nih. Kita udah mulai masuk nih ya Pak ya ke pembahasan terkait dengan bagaimana sih akselerasi PT Borneo Indobara ini dalam melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan ya Pak ya. Mungkin menurut Pak Pandi nih Pak, bagaimana sih cara atau strategi ya untuk mengelola keselamatan pertambangan ini yang menjadi penting gitu, hal penting bagi perusahaan khususnya di PT BIP sendiri? Oke, jadi kalau bicara keselamatan itulah hak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, hal yang menjadi kebutuhan mutlak dari sebuah organisasi, dan ini dibuktikan dengan komitmen PT Borneo Indobara ya, dari semua lapisan baik manajemen dan karyawan dan mitra kerjanya, bahwa keselamatan adalah di atas segala-galanya, dan ini dibuktikan di perjalanan BIP sejauh ini, selama ini, dan itu harus dipegang kuat oleh para pemangku kepentingan yang ada di BIP ini. Oke, berarti sangat ini ya Pak, manajemen sangat concern terkait dengan pengelolaan keselamatan ini. Nah, selain dari concern dari manajemen Pak, apakah ada regulasi gitu ya atau landasan yang menjadi acuan gitu dalam melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan khususnya di PT BIP sendiri Pak? Ya, jadi kalau kita beroperasi tentunya karena kita perusahaan terbuka harus patuh kepada peraturan perundang-undangan, itu jadi fundamentalnya. Yang baik perundang-undangan yang berlaku di keselamatan atau di aspek teknis yang lainnya harus kita menjadikan dasar untuk melakukan panduan kita dalam beraktivitas selama bisnis prosesnya ini. Dari semua bisnis proses itu kita mapping, kemudian kita kaji bagaimana bahayanya, kemudian resikonya apa. Dari situ dengan bahaya dan resiko ini kita buatkan dalam manajemen resiko yang harus menjadi landasan kita. Manajemen risiko harus ada sebelum kegiatan itu dimulai. Itulah bagian pentingnya. Fundamentalnya adalah regulasi, baik itu regulasi pemerintah maupun standar-standar lainnya yang ada seperti ISO 45000, kemudian SMK 3, SMKP, itu menjadi fundamental kita dalam mendukung bisnis proses kita di operasi kita. BIP harus patuh itu, dan sejauh ini bisa menunjukkan kepatuhan itu kepada regulasi yang ada. Dan ini bisa kita lihat dengan sistem di ASC ini sudah berjalan cukup masif dan hasilnya luar biasa. Kita bisa membangun sistem yang BIP ini patuh dengan regulasi dan komplain dengan regulasi yang ada. Ini kita bisa berbangga bersama-sama dengan pertumbuhan yang ada ini. Baik Pak,
Tadi sudah Pak Pandi sampaikan juga ya terkait BIB ini udah comply gitu ya Pak, udah komit terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan sendiri gitu di BIB. Sebenarnya Pak, kalau boleh diceritakan nih roadmap BIB itu seperti apa sih Pak terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan? Karena kan tadi Pak Pandi sudah menceritakan banyak ya Pak ya terkait dengan step-step bagaimana BIB sampai dengan di posisi saat ini terkait dengan pengelolaan keselamatan. Itu boleh diceritain Pak roadmapnya seperti apa? Jadi kalau di awal itu kita mungkin titik tengahnya itu di 2018 ketika banyak Kepmen 1827 lahir, regulasi-regulasi lahir di 2018. Dan itulah saatnya kita bertransformasi menjadi tata kelola yang BIB yang saat ini ada. Dari 2018 itu kita bangun sistemnya yang kita sesuaikan tadi dengan bisnis proses kita, sehingga sistem yang ada di BIB ini cukup rigid di sini. Kita mengatur apa yang diatur oleh undang-undang, yang kita sesuai dengan operasi kita di lapangan, sehingga sistem itu yang menjadi pedoman kita dalam beroperasi, dan itu harus diikuti oleh BIB dan seluruh mitra kerjanya. Syukur alhamdulillah dengan tim kita yang bagus, mitra kerja yang support, manajemen yang sangat mendukung program-program ini, sehingga pengelolaan keselamatan ini bisa kita lihat itu. Jadi 2018 pertumbuhan perusahaan ini dengan tingkat produksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pertumbuhan produksinya. Namun dari sisi tingkat kecelakaan menurun cukup jauh juga. Jadi bisa membuktikan bahwa kinerja keselamatan ini bisa mendukung untuk peningkatan produksi di kita. Jadi selain tadi sistemnya memang sudah comply, kita mendorong untuk implementasi di lapangan. Sehingga ini yang kemarin kita juga memotret untuk safety maturity yang ada di BIB ini. 2018-19 kita masih di tahap reaktif ya, tapi dengan kita usaha keras bersama-sama, kita bangun sistemnya, kita bangun standarnya, kita sosialisasikan, kita kerja bersama-sama, akhirnya kita bisa berubah menjadi proaktif saat ini. Ini satu transformasi yang menurut saya sangat challenging di tengah kita pertumbuhan produksi yang cukup cepat dan besar ini. Namun kecelakaan kita bisa tekan habis, kita turunkan cukup signifikan. Saya pikir itu adalah bukti kinerja bersama-sama BIB dan mitra kerjanya. Oke, baik Pak Pandi. Ya, rekan tambang sudah diketahui bersama ya bahwa 2018 sampai dengan saat ini memerlukan waktu yang cukup panjang gitu ya terkait dengan mengelola keselamatan pertambangan di PT BIB. Baik Pak Pandi, tadi sudah Bapak jelaskan juga ya bagaimana BIB membentuk gitu ya terkait dengan budaya keselamatan, kemudian juga tadi menilai resiko dari tingkat produksi yang cukup masif ya Pak ya. Boleh juga Pak selaku Pak Pandi nih sebagai division head, bagaimana sih pandangan Bapak ya, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kecelakaan gitu Pak dalam suatu bisnis proses yang ada di PT BIB. Jadi sebenarnya atau boleh dikasih gambaran gitu Pak kira-kira faktor apa sih yang menjadi penyebab utama dalam suatu terjadinya kecelakaan gitu Pak? Ya kalau ini di BIB masih sama dengan teorinya. Jadi faktor manusia itu yang masih menjadi faktor yang dominan untuk menyumbang kecelakaan di BIB ini. Ya faktor nasib itu nomor 2, tapi faktor manusianya, sehingga PR-nya ini bagaimana manusia itu kita bisa rangkul bersama-sama untuk menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keselamatan. Nah, ini kita bisa buktikan bahwa kita membangun sistem ini. Kemudian salah satu hal yang cukup luar biasa di BIB ini adalah teamwork-nya. Dan dengan teamwork yang baik ini, ownership dari risk itu ada di masing-masing departemen, bukan di HSE. Mungkin yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain di mana risk itu ada di safety. Sekarang enggak, di BIB risknya di masing-masing departemen. Makanya kalau dilihat ini proses manajemen risiko itu dilakukan di masing-masing departemen. Itu sudah berjalan cukup baik di BIB, dan itu membuat transformasi pengelolaan keselamatan itu berjalan cukup cepat ya, cukup cepat dan masif, sehingga pertumbuhan produksi tadi yang saya sampaikan meningkat cukup cepat dan cukup besar, bisa kita imbangi dengan pengelolaan keselamatan itu, karena merasa bahwa mereka beraktivitas memiliki bahaya dan memiliki resiko. Namun mereka sendiri yang harus mengontrol bahayanya apa, bagaimana mengontrol resikonya ini. Jadi masing-masing departemen sudah punya ownership dari itu, sehingga ketika akan melakukan kegiatan mereka sudah mengkaji ini. Itu salah satu value yang besar. Fungsinya HSE bagaimana kita memberikan fasilitasi di situ. Apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi, proses yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum, sehingga kita ngasih feedback. Dari kolaborasi itulah maka kita bisa meneruskan standar-standar yang unggul di dalam pengelolaan keselamatan di lapangan, yang hasilnya kita bisa rasakan bersama-sama sampai saat ini gitu. Oke Pak, jadi tadi sudah dijelaskan ya terkait faktor utamanya dari
kecelakaan yang mungkin kita bisa simpulkan itu dari manusianya ya Pak ya. Nah tadi udah jelas Pak Pandi sampaikan rekan tambang bahwa memang faktor utama penyebab kecelakaan sampai sejauh ini itu dari faktor dari manusianya sendiri ya. Nah boleh Pak diceritakan, tadi Pak Pandi juga ada menyelenting ya terkait dengan pengendalian bahaya nih Pak. Nah bagaimana sih Pak bentuk ya atau strategi-strategi terkait dengan pengendalian bahaya-bahaya terutama pada manusianya ya Pak, karena kan tadi faktor utamanya dari manusianya, seperti itu Pak. Ya, jadi kalau kita faktor manusia ini yang mungkin tidak akan henti sampai tambang ini tutup. Jadi kita sangat care dengan peduli dengan para pekerja ini, makanya ketika pekerja masuk di lingkungan kita harus mendapatkan pelatihan, baik pelatihan induksi umum maupun pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan pekerjaannya. Dan itu membekali mereka untuk siap bekerja, memiliki kompetensi yang sesuai, paham dengan bahaya di tempat kerjanya, artinya mereka dilibatkan dalam menyusun manajemen risiko ini, kemudian manajemen risiko itu disosialisasikan kepada semua pihak sehingga semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaan itu paham dengan bahaya dan risikonya. Itu yang dilakukan secara cukup baik di BIP. Dan selain itu dari manajemen kita juga sangat support bagaimana proses itu dilakukan dengan bantuan-bantuan teknologi. Kita mempercepat dengan proses digitalisasi yang sudah masif kita lakukan. Kita menerapkan banyak teknologi yang ada di kita kaitannya dengan keselamatan seperti adanya FMS, adanya Si Cantik, kemudian ada aplikasi-aplikasi lainnya yang cukup membantu di situ. Yang tujuannya apa? Tujuannya bagaimana membentuk budaya itu, bagaimana bahaya-bahaya di lapangan itu dapat direspon dengan cepat dan akurat, bisa di-close dengan cepat bahayanya itu dengan pelaporan bahaya yang dilaporkan kemudian direspon dengan cepat oleh para penanggung jawab area. Itu ada satu sistem yang kita bangun sehingga bahaya itu harus dikendalikan. Jadi kombinasi antara bagaimana sistem, bagaimana implementasi, penerapan teknologi, digitalisasi itulah satu hal yang kita kerjakan sehingga ini bisa memberi manfaat yang luar biasa di BIP ini. Oke Pak, balik lagi ya, berarti lebih ke arah teamwork tadi ya Pak ya. Selain dengan kita membangun sistem bersama-sama, juga ada unsur teknologi juga ya Pak dilibatkan dalam pengendalian bahaya-bahayanya. Nah tadi sudah Bapak jelaskan juga ya bagaimana gitu ya PT BIP sendiri melakukan pengendalian bahaya. Nah sebagai division head HSE nih Pak, mungkin Bapak udah banyak pengalaman gitu ya atau mengalami kendala-kendala nih Pak dalam melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan nih Pak, terutama membangun budaya keselamatan ya Pak ya. Nah itu mungkin boleh diceritakan Pak bagaimana pengalaman Pak Pandi, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi dalam membangun keselamatan itu sendiri Pak. Ya, tantangan itu juga cukup besar di kita, mengingat kita tadi pertumbuhan orang itu cukup banyak, dengan orang hadir di sini dengan membawa culture baru, mungkin di perusahaan sebelumnya punya perilaku begini, masuk ke sini harus masuk ke dalam atmosfernya BIP. Itu adalah tantangan bagaimana menyamakan persepsi budaya itu dan budayanya BIP. Sama-sama mungkin mereka operator dari perusahaan lain sudah bisa mengemudikan truk, tapi begitu masuk ke BIP harus masukkan dalam tata kelola yang BIP mau, yang BIP standarkan. Itu menjadi tantangan bagaimana merubah perilaku-perilaku itu menjadi perilakunya BIP. Makanya slogannya BIP One BIP adalah sangat bagus, sangat luar biasa untuk mengubah satu mindset kita bersama-sama di situ. Dan tantangan itu akan terus berjalan dengan seiring dengan waktu. Jadi ada keluar masuk karyawan, keluar masuk unit, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Namun dengan kita sistem tata kelola yang bagus, kemudian dilakukan dengan akurat, dengan tepat, maka kita bisa mengelola bahaya di tempat kita ini. Ya harapannya ini bisa kita terus tumbuhkan lagi dari waktu ke waktu. Kita bisa lebih pertajam lagi dalam memanage bahaya di lapangan dengan bantuan digitalisasi, dengan bantuan digital. Ini akan cukup banyak membantu di pengelolaan keselamatan di kita ini. Baik Pak, ya rekan tambang, Pak Pandi sudah menyelenting juga ya tadi ya terkait dengan slogan ya Pak ya, One BIP. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang pentingnya menyatukan persepsi, kemudian visi misi ya Pak, dan tujuan yang sama tentunya dengan tetap memperhatikan keselamatan pertambangannya ya Pak ya. Baik Pak Pandi, mungkin saya mau tahu juga nih Pak, mungkin rekan tambang juga pengen tahu ya, tadi Pak Pandi juga menyelenting terkait dengan melibatkan gitu ya teknologi dalam melakukan pengendalian atau pengelolaan keselamatan pertambangan Pak. Nah jadi yang mau kami tahu nih Pak, apa aja sih program-program yang udah diterapkan di BIP ya Pak untuk akselerasi nih terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangannya. Jadi kan kita ketahui bersama ya rekan tambang, PT BIP sendiri
memiliki kapasitas produksi yang cukup besar ya Pak ya, di 46,8, bahkan mungkin nanti akan ada peningkatan kembali Pak. Nah, boleh diceritakan Pak atau disampaikan program-program apa yang sudah berjalan di PT BIB? Jadi kalau kita flashback kembali ya ke tahun 2018, kita ada regulasi baru di mana banyak hal-hal yang harus kita penuhi dalam regulasi terbaru tersebut. Dengan perkembangan industri 4.0, maka ya kita harus ikut bertransformasi ke situ. Sehingga kita lakukan yang pertama adalah digitalisasi. Bagaimana proses-proses yang kita ini tadinya menggunakan paper, kita rubah menjadi digital. Sehingga dengan digital ini kita bisa lebih cepat, artinya kerjaan bisa diselesaikan, lebih akurat, datanya nanti bisa langsung disimpan rapi dan bisa dianalisis. Itulah kelebihan dari digitalisasi, dan itu kita lakukan di BIB ini. Sehingga dengan orang yang tumbuh cukup banyak, kita sekarang karyawan udah 16.800. Dulu yang ngurus simper itu juga masih 2 orang. Dulu waktu karyawan 2.000 2 orang juga, sekarang 16.000 2 orang juga. Itulah salah satu bukti keberhasilan dari proses transformasi ke digitalisasi. Jadi sangat membantu itu, dan BIB harus mampu untuk mengikuti ke situ. Kemudian di dalam teknologi kita udah banyak menerapkan ya, seperti kita ketahui di dalam manajemen risiko kita, tabrakan masih menjadi yang utama di kita, sehingga kita sudah banyak melakukan effort di dalam penerapan teknologi, khususnya di FMS ya. FMS 2.0 itu kita bagaimana monitor kecepatan, monitor perilaku driver, ada pengawasan dari situ. Kemudian kita juga ada comment center situ, sehingga kita bisa merespon dengan cepat ketika ada temuan-temuan di lapangan. Terakhir kita memasang ABS untuk automatic engine brake system itu, sehingga ketika terjadi fatigue tiba langsung berhenti. Di lain itu, dengan penerapan banyak teknologi ya di semua hal ini, kita sudah banyak penerapan teknologi yang mana berikutnya adalah bagaimana data yang dihasilkan dari banyak teknologi itu bisa kita analisis. Makanya dengan saya sekarang ini dengan tim lagi gencar-gencarnya membangun database ya, data untuk analisis, yang mana itu bisa kita pelajari bersama untuk kita melakukan improvement di situ. Data kita seperti apa, perilaku kita seperti apa, sehingga ini yang kita bisa mapping dengan cepat. Kemudian perilaku di lapangan sekarang jadi target kita, bagaimana improvement yang ada di lapangan ini bisa kita pantau, bagaimana pemahaman teman-teman kita di lapangan itu sudah sesuai atau belum dengan standar, sudah sesuai dengan regulasi. Kita mapping di situ, ada mapping perilaku. Setelah itu, setelah mereka paham, apakah mereka mau untuk praktek? Betul. Melaksanakan. Mereka paham, tapi belum tentu praktek. Pakai sabuk, oke, paham pakai sabuk harus dilakukan, tapi kadang-kadang buru-buru, nggak bisa jalan lagi. Nah, hal-hal sepele begitu, kadang-kadang mereka paham tapi tidak praktek. Contoh berikutnya yang banyak di kita, fatigue. Mereka paham, kalau secara teori dikasih soal paham, fatigue itu bahaya, fatigue harus begini-begini, paham. Namun mereka prakteknya abai. Ada beberapa hal yang ketika mereka fatigue tidak mau mendeklar, mereka fatigue, Pak 1 rit lagi, kurang 300 meter, kurang 1 kilo lagi, mau berhenti. Namun kejadian juga sebelum itu. Artinya mereka masih abai dengan itu. Mereka paham tapi tidak praktek. Sehingga BIB sekarang ini bagaimana mencoba meningkatkan pengelolaan dengan meningkatkan bagaimana pemahaman, bagaimana meningkatkan praktek ini, melakukan banyak pelatihan, training, edukasi, campaign dan macamnya, sehingga pemahaman kita bisa naikkan. Kemudian kita monitor di lapangan bagaimana prakteknya ini dilakukan, apakah mereka sudah melakukan sesuai dengan SOP, melakukan dengan sesuai standar. Kita mappingkan semuanya, dan itu kita mapping, kita lakukan dari seluruh bisnis proses, hanya secara horizontal. Bisnis proses kita eksplorasi sampai di pengapalan kita mapping di situ. Kemudian secara vertikal pun kita mapping berdasarkan levelnya, dari level di bawah sampai di atas, apakah mereka memiliki pemahaman yang sama. Jangan sampai nanti di bawah nggak pernah dapat sosialisasi, contoh golden rule, karena di atas nggak pernah sosialisasi, atau yang nggak carry sebenarnya di atas, mereka nggak paham sehingga anak buahnya dibiarkan. Hal itu yang kita coba mapping, sehingga benar-benar manajemen risiko itu dapat dipahami secara utuh, kemudian dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, itu menjadi PR-nya di BIB, bagaimana pemahaman dan praktek ini dapat kita improve, kita naikkan di waktu dekat ini. Baik Pak, tadi udah cukup banyak ya rekan tambang program-program yang sudah diterapkan di BIB. Tadi Pak Pandi ada menjelaskan ya Pak ya, ada ABS, kemudian ada FMS, kemudian juga ada common center room ya Pak ya, gitu ya. Baik rekan tambang, mungkin dari Pak Pandi juga menjelaskan ya tadi ya, bahwa meskipun kita telah menerapkan teknologi,
juga tetap ada campur tangan manusia tetap ya Pak ya di situ dengan bentuk sosialisasi. Makanya pentingnya sosialisasi terkait dengan budaya keselamatan baik dalam bentuk kampanye ataupun mungkin dengan program-program keselamatan lainnya. Baik Pak Pandi, sejauh ini nih Pak, bagaimana sih Pak kalau boleh kita jelaskan ya terkait dengan sumber daya manusia yang ada di BIB Pak, baik dari BIB-nya sendiri ataupun mitra kerjanya ya, subkontraktor ataupun kontraktornya dalam melakukan pengelolaan keselamatannya Pak, termasuk apakah dari pekerja itu berperan aktif gitu Pak dalam melakukan pengelolaan keselamatan tambang. Oke, jadi kalau kita bilang sumber daya, nggak mungkin kita mencapai titik ini tanpa adanya partisipasi dari semua pihak. Jadi semuanya punya peranan yang masing-masing di tempatnya masing-masing di dalam mendevelop pengelolaan keselamatan di tempat kita. Baik di BIP sebagai ownernya berperan bagaimana mendevelop sistem, kemudian bagaimana sistem itu sampai di mitra kerja. Nah, di kerja bagaimana ngikutin sistem yang ada di BIP ini. Yang mana itu menjadi value tadi yang saya sampaikan bahwa ownership itu sekarang udah cukup baik di BIP ini. Jadi semuanya sudah memiliki kontribusi yang luar biasa, bahu-membahu, dan ini bersinergi bersama-sama sehingga BIP bisa mencapai di titik ini gitu. Jadi tentunya teamwork, kemudian ownership yang sudah kita bawa, sistem yang sudah kita alirkan sampai ke mitra itu menjadi value yang luar biasa di BIP ini. Oke Pak, tadi sudah Bapak jelaskan ya bagaimana program-program BIB yang sudah diterapkan sejauh ini Pak. Dari sisi HSE sendiri nih Pak, bagaimana Pak Pandi dan tim gitu ya mengevaluasi dampak dari program-program yang sudah berjalan ini? Apakah ada indikator ya atau metrik gitu terkait metode pengukuran dari keberhasilan suatu program Pak? Ya, ini yang sedang kita bangun ya, sudah mulai dari digitalisasi kita sudah membangun database kita, sehingga saat ini dalam melakukan improvement kita adalah berdasarkan database yang kita punya. Dengan program-program kita yang banyak, kita terus melakukan continual improvement di setiap waktu. Kita melakukan tinjauan manajemen, kemudian kita meeting berkala yang tujuannya bukan improvement di sini. Sehingga improvement yang kita lakukan itu memang berdasarkan faktual data yang ada di masing-masing, baik di mitra, di BIP atau keseluruhan. Dan itu kita bangun sudah bagus. Di BIP ini saya punya data bagaimana perilaku pengawas di mitra kerja A. Saya punya datanya. Bagaimana perilaku pekerja di mitra kerja B, bagaimana kondisi di A, B, C, saya tahu semuanya, dan itu jadi bekal kita untuk melakukan improvement. Sehingga kalau kita temukan data-data itu, maka kita akan bisa melakukan improvement seperti apa. Contohnya, ada beberapa pengawas yang mereka menjalankan kewajibannya itu setengah-setengah, artinya mereka tidak sepenuh hati menjalankan kewajibannya asal ada. Akhirnya kita tahu gitu. Yang contoh yang realnya adalah kita meminta mereka melaporkan hajat report, kan hajat report kita minta pengawas melakukan ini, namun rasa kepedulian pengawas itu lebih kepada saya harus melaporkan sekian. Nah, setelah dilaporkan kita evaluasi, ternyata yang dilaporkan itu banyak sampah. Padahal resiko dalam pekerjaan dia itu sebenarnya bukan di sampah, di lapangan. Manajemen resikonya mengatakan resiko terbesarnya ada di luar sana, bukan di sampah. Sehingga itu menjadi evaluasi kita. Kita coaching ke mereka, kita konseling ke mereka, kenapa itu dilakukan, atas dasar apa. Sehingga itu kita benahi lama-lama sehingga mereka memiliki ownership yang baik. Sehingga hazard itu memang dibangun berdasarkan kondisi di lapangannya gitu, tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban sekian kali, menjalankan pelaporan sekian kali, tidak. Namun itu kita evaluasi terus menerus sehingga kita punya risknya di lokasi A apa, risknya di lokasi B apa, dan itu nanti setelah kita mappingkan, kemudian itu kita bisa segera tindak lanjuti temuan-temuannya itu dengan segera, harapannya nanti kita bisa close. Dan ini sudah berjalan dengan cukup baik di BIP ini. Dengan temuan hazard ini kita tindak lanjuti sehingga semuanya itu akan kembali ke mereka nih. Contoh lagi ya si cantik ya, sistem kamera analitik. Nah, yang cantik ya, Pak, si ya? cantik bukan si cantik membawa maut katanya sekarang, karena gitu ya Pak ya. Karena begitu ketemu si cantik ada ketidaksesuaian maka akan dipanggil kenapa melakukan itu. Contohnya jarak beriringan yang terlalu dekat, kemudian menjaga jarak, kemudian menyalip dari kiri dan macamnya, itu termonitor semuanya sehingga tidak si cantik itu CCTV ya Pak ya? CCTV. Jadi sistem kamera analitik itulah sistem yang kita kembangkan, yang kita patenkan di BIP ini, sehingga itu bisa mengawasi perilaku di lapangan. Dengan perilaku di lapangan itu lambat laun itu kan kita tertibkan, kita monitor bagaimana closingnya,
bagaimana tindak lanjutnya. Setelah itu akan ada hasilnya. Jadi temuan kalau tidak ditindaklanjuti akan numpuk aja. Jadi orang, wah saya melakukan tapi tidak ditindaklanjuti, tapi sekarang ditindaklanjuti. Dengan tindak lanjuti itu waktunya juga dikejar sama kita, sehingga mereka akan patuh dengan sendirinya, membawa perilaku-perilaku yang lebih baik di sini. Nah, itu jadi evaluasi itu terus kita lakukan berdasarkan data ya, itu kan hanya khayalan tapi bukan data. Kita kaya dengan data, kita bisa menganalisis dari aspek manapun, baik aspek manusianya, aspek alatnya, aspek lokasi kerjanya sudah kita monitor secara mendalam, dan itu cukup baik di kita untuk melakukan improvement ke depannya. Ya, jadi continuous improvement itu berjalan cukup baik di kita, sehingga ini akan terus menjadi tantangan kita ke depannya. Dengan satu database yang bagus, dengan pengolahan data yang bagus, kita bisa mencapai kondisi seperti ini, pengolahan keselamatan yang kita raih sejauh ini gitu. Oke teman-teman tambang nih, kita udah mendapat clue tadi ya dari Pak Pandi, pentingnya continuous improvement ya Pak ya, dibarengin juga dengan database yang cukup kuat juga, sehingga kita lebih mudah dalam melakukan evaluasi terkait dengan keberhasilan suatu program ya Pak ya. Oke baik Pak, mungkin kalau boleh bercerita sedikit ya Pak ya, bagaimana sih mimpi Pak Supandi gitu ya selaku Division Head HSE terkait dengan penerapan keselamatan di PT Borneo Indobara Pak? Jadi kalau kita mimpi ya kita semuanya pengen kerja itu kondisi berangkat selamat pulang selamat, berangkat sehat pulang sehat. Jadi dua hal itu yang ya harus kita usahakan bersama-sama gitu. Jadi antara semua pihak harus mengusahakan keselamatan itu. Jadi keselamatan tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu harus kita usahakan, kita kerjakan bersama-sama lagi. Lingkungan harus kita jaga, jangan sampai kita menimbulkan dampak lingkungan yang tidak terkontrol. Kemudian aspek sosialnya juga harus dikejar. Jadi itu tiga hal yang selalu diarahkan kepada kita, bagaimana aspek lingkungan, aspek keselamatan, dan sosial menjadi aspek penting yang di kita selain kita memproduksi batu bara. Nah, produksi batu bara akan mengalir dengan sendirinya, tapi keselamatan itu adalah mimpi kita ke depan, ya harus kita tetap jaga. Berangkat selamat, berangkat sehat, pulang juga harus selamat dan sehat. Ya. Oke, baik Pak. Jadi rekan tambang, Pak Supandi tadi sudah memberikan penjelasan ya terkait mimpi-mimpi Pak Supandi, di mana Pak Supandi ini tetap mengutamakan keselamatan gitu ya dalam operasional penambangannya ya Pak. Selain itu juga karena Pak Supandi selaku Division Head-nya HSE ya, aspek lingkungan juga tetap diperhatikan ya Pak ya, karena dalam HSE juga melingkup terkait dengan pengelolaan lingkungannya gitu ya Pak. Oke baik Pak Pandi, sebenarnya kan podcast ini gitu ya Pak ya, bentuk kampanye dalam bulan ketiga nasional tahun 2025 nih Pak. Jadi menurut Pak Pandi sendiri nih ya, harapan Pak Pandi sebagai Division Head HSE sendiri dengan tema penguatan sumber daya manusia ini dalam mendukung penerapan SMKP untuk peningkatan produktivitas itu seperti apa Pak? Jadi sekarang memang kita ranah pada masanya bulan ketiga, jadi bulan ini memang kita rayakan, dan bentuk rayaan itu bagaimana kita mengajak semua pihak, mengajak semuanya untuk bersama-sama memaknai dari bulan ketiga itu, sehingga kita pengolahan keselamatan itu bisa lebih baik lagi, tidak sekedar seremoni untuk perayaan bulan ketiga ini. Semua bisa lebih aware lagi, semua bisa lebih paham lagi, bagaimana dengan paham bisa dipraktekkan dengan kita mengajak semuanya lapisan masyarakat, karyawan dan masyarakat sekitarnya. Jadi cukup banyak yang menjadi program bulan ketiga, saya pikir itu cukup bermanfaat bagi kita sebagai karyawan maupun lingkungan kita, dan ini mungkin perlu diteruskan lagi sehingga kedepannya perayaan bulan ketiga itu bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi di dalam masing-masing individu untuk melaksanakan pengelolaan keselamatan mulai dari dirinya sendiri. Saya pikir itu ajakan yang luar biasa yang harus kita dorong lagi, lebih masif lagi. Semakin banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaan bulan ketiga ini, tentunya akan bisa memberi manfaat yang luar biasa gitu. Ya. Oke Pak, berarti memang dari Pak Pandi ya rekan tambang berharapnya gitu ya, bukan hanya sekedar seremonial saja ya Pak ya, tapi harapannya dengan program-program yang sudah dijalankan dalam bulan ketiga nasional tahun 2025 ini juga memberikan dampak terhadap perubahan terkait dengan budaya keselamatan ya Pak ya, dimulai dari dengan diri karyawannya itu sendiri. Baik Pak Pandi, mungkin sekian obrolan kita sore hari ini ya Pak ya, terkait dengan akselerasi pengelolaan keselamatan pertambangan di PT BIB Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Supandi, sehat selalu Pak.
Oke, makasih. Baik rekan tambang, kita cukupkan dulu ya perbincangan pada hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton podcast PT Borneo Indobara, subscribe dan like tentunya jangan lupa di pin ya. Baik, saya Putri, see you next time.